mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah industri kopi. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia memiliki berbagai merek lokal yang mengangkat citra kopi nasional, yang salah satunya adalah Kopi Bubuk Cap Sendok Emas. Kopi Bubuk Cap Sendok Emas merupakan salah satu unit usaha yang bergerak pada bidang produksi kopi bubuk. Usaha ini adalah usaha keluarga yang didirikan pada tahun 1992 oleh kedua orang tua Bapak Marhan Todi, yaitu Bapak Kopri dan Ibu Neti, yang pertama kali mereka rintis di daerah Lebong dengan modal awal sebesar Rp2.500.000, bekerja sama dengan orang yang ahli pada bidang perkopian di daerah tersebut. Untuk produksi sendiri pada saat itu dikerjakan oleh kedua orang tua Bapak Marhan dengan segala produksi yang masih kecil dan menggunakan peralatan tradisional yang sederhana. Usaha yang dulu dijalankan oleh Bapak Kopi ini kemudian diteruskan oleh anaknya, yaitu Bapak Marhan, yang seiring dengan berkembangnya usaha kopi bubuk serbuk sendok emas ini dan meningkatnya permintaan, maka Bapak Marhan meningkatkan jumlah produksi dengan membeli drum penggorengan dengan daya tampung yang cukup besar dan beberapa mesin, sehingga memudahkan proses produksi dan volume produksi pun semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah produksi Bapak Marhan pun berpikir untuk memperkerjakan karyawan yang dapat membantunya dalam memproduksi kopi bubuk tersebut. Bapak Marhan pun mengajak beberapa orang di sekitar rumahnya untuk menjadi pekerja pada usaha miliknya. Kopi Cap Sendok Emas yang berlokasi di Desa Tunas Sarapan ini merupakan contoh usaha yang berhasil memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan produk yang dikenal luas. Namun, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari aspek keuntungan finansial semata. Di era modern ini, aspek sosial dan lingkungan juga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu usaha. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kontribusi sosial. Penerapan CSR oleh usaha Kopi Cap Sendok Emas di Desa Tunas Sarapan juga menarik untuk dikaji lebih dalam. CSR bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan nilai bersama antar perusahaan dan masyarakat sekitar. Melalui program-program CSR, perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan menyediakan akses ke berbagai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis juga dapat merumuskan masalah mengenai bagaimana penelitian ini menganalisis dampak penerapan CSR oleh usaha Kopi Cap Sendok Emas terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tunas Sarapan, dan sejauh mana program CSR yang dijalankan oleh usaha Kopi Cap Sendok Emas berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Landasan teori. 1. Pendapatan laba. Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. Maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan yang ketiga ada CSR atau Corporate Social Responsibility.
secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat, dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam pengertian lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Dan menurut Nazir, penelitian deskriptif yaitu meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Menurut Nana Shaubi Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan analisis dan metode penelitian yang digunakan pada penerapan program CSR, yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tata kelola yang baik, perilaku dari pebisnis mempunyai arah dalam mengatur hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Kepentingan semua stakeholder dapat dipenuhi secara proporsional dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Setiap pelaksanaan CSR tidak terlepas dari keempat pilar yang menjadi landasan dalam penerapan CSR. Penerapan keempat pilar tersebut oleh industri kopi cap Sindok Emas dilaksanakan pada bisnisnya dengan jujur dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan CSR industri kopi cap Sindok Emas mengacu pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persaingan terbatas. Berikut adalah program-program yang dijalankan oleh perusahaan industri kopi cap Sindok Emas. Yang pertama, bidang sosial, yaitu CSR industri kopi cap Sindok Emas memberikan kontribusi sebagai wujud perusahaan peduli lingkungan. Dengan ini, perusahaan kopi cap Sindok Emas melakukan pembersihan dan pemanfaatan kembali hasil bakaran yang bisa dijadikan pupuk sekitar. Namun, kegiatan penyadaran dan peduli terhadap lingkungan ini tidak berhenti pada masyarakat di sekitar tunas harapan saja, tetapi juga karyawan yang dilibatkan langsung dalam kegiatan ini, karena juga karyawan yang dilibatkan langsung dalam kegiatan adalah karyawan yang memperoleh dampak langsung terhadap industri ini. Kemudian yang kedua yaitu bidang ekonomi, yaitu kontribusi industri kopi cap Sindok Emas yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing, sehingga nantinya mampu mengurangi angka pengangguran. Dan yang ketiga, bidang keagamaan, yaitu kontribusi industri kopi cap Sindok Emas memberikan sumbangan sukarela kepada tempat peribadatan seperti masjid-masjid yang terdekat dengan tempat produksi industri kopi cap Sindok Emas. Hasil penelitian dan pembahasan. Industri kopi cap Sindok Emas menjalankan program CSR dengan cara bertanggung jawab mengurangi dampak lingkungan, memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekitar, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat pada saat upacara keagamaan. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat, pegawai, dan juga perusahaan industri. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap peranan CSR atau Corporate Social Responsibility pada perusahaan industri kopi cap Sindok Emas dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan laba usaha industri bahwa CSR
perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat dari laporan-laporan. Ternyata dari laporan tersebut pendapatan meningkat seiring dengan terkenalnya perusahaan industri tersebut. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Industri kopi cap sendok emas menerapkan CSR-nya dalam bentuk program-programnya dengan bermitra bersama masyarakat dan juga karyawan. Yang kedua, program CSR tersebut juga dilaksanakan untuk melestarikan lingkungan dan menjaga perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, dari serangkaian kegiatan CSR tersebut juga dapat meningkatkan konsumen dan laba usahanya dan merupakan suatu upaya industri kopi cap sendok emas dalam menjalin hubungan antara industri, karyawan, dan masyarakat serta lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum